Hai sahabat Tuken, bertemu lagi dengan saya Lydia Martanti di channel SMA Pangudi Luhur Bernardus Deltamas dalam pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi dari sistem peredaran darah. Untuk kali ini, kita akan mempraktekkan bagaimana cara menguji golongan darah. Sebelum melakukan uji golongan darah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Ada yang namanya konsep penting, dan yang kedua yaitu langkah kerja. Yang pertama, untuk konsep penting di dalam melakukan uji golongan darah, kita harus mengingat kembali bahwa ada istilah agglutinogen, ada istilah agglutinin, di mana nama lain dari agglutinogen kita menyebutnya juga dengan sebutan antigen. Untuk agglutinin kita bisa menyebut dengan anti. Nanti bisa kita ketahui ada anti-A, anti-B, anti-AB, seperti itu. Nah, jika suatu darah nanti hasil yang kita tes, misalnya satu tetes darah nanti kita berikan dengan satu serum, nanti akan menghasilkan apa? Nah, itu adalah beberapa konsep penting yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, kita persiapkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, kita siapkan buku biologi kelas 2 sebagai sumber acuan. Selanjutnya, kita siapkan 4 reagen. Mulai dari reagen anti-A, reagen anti-B, reagen anti-AB, dan yang terakhir reagen anti-D IgM. Selanjutnya, kita juga membutuhkan kertas untuk uji golongan darah. Nanti sampel darah yang kita ambil, kita teteskan di dalam kotak-kotak yang tersedia. Setelah itu kita berikan tetesan anti reagen yang ada di bawah ini. Selanjutnya, tidak kalah pentingnya juga untuk melakukan tahapan berikutnya harus selalu dalam kondisi steril, sehingga kita membutuhkan alkohol 70%. Kapas. Untuk kali ini kami menggunakan kapas kecantikan, bisa saja menggunakan kapas yang lainnya yang berbentuk bulat. Selanjutnya, untuk mengambil sampel darah, kita menggunakan pen khusus di sini. Dan juga ada lancet. Lancet pun juga harus selalu baru untuk satu kali pengambilan sampel darah. Dan yang terakhir, kita memerlukan tusuk gigi. Nah, kita sudah siapkan nih alat dan bahannya.
tahap selanjutnya kita tinggal mempraktekkan. Pada kesempatan kali ini saya dibantu oleh teman saya yaitu Bu Arni. Bu Arni, kami persilahkan. Untuk memulainya, kita harus lihat dahulu kondisi tangan dari Bu Arni. Sehingga hal yang harus saya lakukan yang pertama adalah meminta Bu Arni untuk menekan dengan model seperti ini bagian jari tengah. Oke, seperti ini. Nah, kenapa? Supaya darah yang nantinya keluar itu bisa cepat keluar sehingga nanti cepat untuk dilakukan uji tes golongan darah. Setelah selesai, langkah berikutnya ambil kapas untuk mensterilkan. Segera tutup botolnya supaya tidak menguap. Tahap berikutnya, kita mengambil pen. Supaya lebih steril lagi, pennya juga harus kita sterilkan. Selanjutnya, kita buka seperti ini. Kita ambil jarumnya, artinya ini masih baru, seperti ini untuk jarumnya. Kita masukkan. Setelah jarum dimasukkan, kita ambil penutup dari pen. Caranya adalah kita pastikan untuk tingkat ketajaman yang digunakan. Di sini bisa dilihat mulai dari 1 sampai 5. Nah, biasanya tergantung dari jenis tipe kulit seseorang yang akan dites. Kalau jenis dari kulit tangan seseorang tersebut sering digunakan untuk aktivitas, biasanya menggunakan tingkat ketajaman yang 5. Supaya tidak diulang. Oke. Untuk kali ini saya pun juga menggunakan ketajaman yang kelima. Oke. Sebelum dimulai kita tes dahulu untuk pennya. Caranya sampai terdengar bunyi klik, artinya jarum tersebut sudah siap digunakan. Tarik. Nah, kita coba. Nah, nanti bunyinya klik seperti itu. Nah, kita akan langsung mulai lagi. Oke, tenang ya Bu Arni ya. Kita akan mencoba pinjam tangannya. Oke. Ada semut ya Bu. Oke, langsung keluar. Bagus sekali. Saya tekan ya Bu. Nggak sakit kan Bu? Enggak Bu. Enggak, oke. 1, 2, 3, 4. Untuk Bu Arni, saya ambilkan ini kapas lagi. Habis digunakan. Bu bisa tekan darahnya. Nah, ini adalah beberapa hasil dari Bu Arni. Untuk selanjutnya, dari sini kita berikan tetes reagen yang ada di depan sini. Kita taruh di bawah ini, kita cocokkan dengan nama yang ada. Kalau di situ tertulis anti A, sehingga kita berikan juga anti A. Hanya 1 tetes saja, kita berikan di sini. Kita tutup kembali. Selanjutnya, untuk anti B, kita juga teteskan 1 tetes.
Selanjutnya, untuk anti-AB kita berikan 1 tetes. Dan yang terakhir kita menggunakan anti-D atau anti-RH. Di sini dituliskan juga anti-IgM untuk mengetahui resus seseorang. Sehingga selain dari golongan darah sistem ABO, kita juga di sini bisa melihat resus dari teman kita ataupun dari diri kita. Nanti kita bisa tahu bahwa resusnya adalah positif atau negatif. Setelah selesai, hal yang perlu dilakukan yaitu menggunakan tusuk gigi. Kita ambil 2 tusuk gigi. Oke. Yang perlu diperhatikan juga, untuk tusuk gigi ini tidak boleh bercampur. Misalnya bagaimana? Kalau tadi yang ujungnya digunakan untuk anti A, jangan ditaruh di anti B. Nanti datanya menjadi tidak valid. Oke. Saya mulai dari anti A. Untuk anti A. Selanjutnya, yang satunya bisa kita gunakan untuk anti B. Selanjutnya, anti AB. Dan yang terakhir adalah anti RH. Nah, kita sudah selesai melakukan tes uji golongan darah. Tahap selanjutnya yaitu membiarkan darah tersebut, sampel darah ini sampai mengering. Setelah mengering, kita lihat hasilnya. Jika sampel darah ditetesi dengan anti-A menggumpal dan ditetesi dengan anti-AB menggumpal, namun ditetesi dengan anti-B mengendap, artinya golongan sampel darah ini adalah golongan darah A. Kita juga bisa melihat untuk resus yang dimiliki oleh Bu Arni. Di sini terlihat juga untuk darah yang diberikan anti-RH, darah dari Bu Arni menggumpal. Artinya apa? Golongan resus dari Bu Arni RH positif. Jadi kita bisa menyimpulkan golongan darah dari Bu Arni adalah A positif. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita bisa mempelajari cara uji darah dengan sampel darah yang kita gunakan, ditambah dengan reagen, kita bisa menentukan apakah golongan darah seorang tersebut memiliki golongan darah A atau B atau AB atau O. Dan juga seseorang tersebut juga bisa kita ketahui resusnya. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui golongan darah? Peran pentingnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu digunakan terutama untuk transfusi darah. Selanjutnya, tahap yang terakhir, karena kita sudah melakukan kesimpulan, kita mengucapkan terima kasih kepada Bu Arni yang dengan sukarelawan telah membantu kami. Boleh kembali ke tempatnya. Dan jika nanti ada pertanyaan, bisa mengisi di komen yang ada di link YouTube berikut ini. Jangan lupa like and subscribe link berikut ini. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.